Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itex semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang kedatangan sebuah barang ya, casing murah ya. Kalau di e-commerce harganya sekitar 200.000 sampai 225.000 ya, tergantung toko juga yang menjual. Ini adalah merek Paro Frame ya, Paro Frame yang turbin strict gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat dalamannya seperti apa gitu ya. Kalau hitungan casing sih harganya murah, apakah memang recommended atau tidak dengan harga seperti itu. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat spesifikasinya yang ada di dus ini. Yang pertama dia bilang bisa atau ada acrylic panel ya bagian pinggirnya. Terus di depan juga ada dua USB ya, dua lubang USB 2.0. Ada 4 expansion slot. Jadi ada tempat untuk ekspansi slotnya itu ada 4 ya, untuk hard disk dan lainnya. Terus kategorinya ini katanya micro ATX gaming ya. Terus ada juga front panelnya itu ada RGB-nya, strip. Memang kalau lihat di di etalase e-commerce ini kelihatannya bagus ya. Terus emang pertama nyangka sih ini gede, tapi ternyata kecil ya. Terus tadi ya 2 kali USB itu. Terus ada juga untuk ini ya, untuk driver atau penyimpanannya itu ada yang untuk 3,5 dengan 2,5 in ya. Masing-masing 1 kali. Ukurannya ini ya. Untuk lebarnya itu 18,9. Terus tingginya ini 36,5 dan panjangnya 31,5. 0,4 mili SPCC ya, itu mungkin kalengnya atau tipe kalengnya. Terus juga support sampai 200 atau 27 cm PGA. Kita lihat nanti ya, kebetulan ini memang ada ya PGA yang cukup gede, apakah masuk atau tidak nih ya PGA ini. Terus juga ini untuk coolernya ya 15 cm katanya. Ada juga bagian depannya itu bisa ditambahin kipas yang 12 cm itu 2 buah. Adapun bagian belakang 1 buah ya, yang 80 mili. Nah ini ukurannya ya, kalau 80 mili atau 8 cm ya, kipas yang 8 cm segede gini gitu ya, di bagian belakang. Nih kalau yang 12 sih kebetulan emang nggak pegang ya, ini kebetulan 14 cm nih, berarti lebih kecil dari inilah 2 cm gitu ya. Oke, kita buka ya si casingnya. Oke, ini ya, di bagian atas kita dapat tombol untuk power. Kita dapat tombol untuk power, ini plastik ya. Nah, ini bagian depan, ini plastik, kecuali ini nih. Bagian belakang ini dan pinggir sebelah sini ya. Itu terbuat dari kaleng, tapi tipis kayaknya nih. Terus ini indikator untuk hard disk, indikator untuk power dan hard disk. Terus USB nih ya, benar ada 2. Ini untuk headset, ini untuk mic ya, dan ini untuk tombol restart. Itu yang bagian atasnya ya. Oke, tadi ya kalau ininya lebar ininya ini 18,9, tapi kita coba ukur aja ya. Dapat nggak nih? Maaf nih, Bang pakai ukuran ini ya. Nah, ini ternyata hanya 17 cm ya. Tidak sampai 18 cm. Nah, ini bagian depannya ya. Ini ada bolong-bolongnya untuk masuk udara, mungkin kalau pasang kipas. Kalau ini terbuat dari plastik ya, bukan metal. Ini mungkinnya aksen RGB-nya ya. Kita coba lihat nanti kalau sudah dicolokkan ke power seperti apa warnanya. Nah ini ya RGB-nya atau lampunya kalau kita colokin ke power supply gitu ya. Seperti ini. Ini nyalanya seperti ini aja ya, terus tidak bisa dirubah-rubah ya. Oke, ini yang bagian sebelah kanan ya. Ini ada, dibilangin sih akrilik, tapi saya emang ngerasa ini kayak plastik biasa gitu ya. Terus warnanya itu kirain bening gitu ya. Jadi kita bisa lihat tembus sampai dalam, tapi ternyata gelap gitu ya, agak bening lah. Ini bautnya seperti ini ya. Coba kita lihat, ada 4 buah ya. Nah, ini ternyata memang plastik biasa nih ya.
plastik biasa. Ini buktinya nih, kena gores juga ya. Oke, itu sudah ya. Terus ini bagian belakangnya. Ini untuk kipas yang tadi 80 mili ya. Nah, mungkin di sini ya, tapi kayaknya harus lebih gede ya. Nah, ini sini ya kayaknya ya, seperti ini ya. Terus ini untuk apanya? Back panel dari motherboard. Ini untuk PGA ataupun LAN card dan lain-lain. Ini kalau dari build quality-nya udah kelihatan nggak rapi ya. Ini lihat nih. Tuh, ini ya nih, masih ada yang kelipat seperti ini gitu. Terus ini kalengnya plastik ya, kalengnya itu tipis ya. Kalau pinggir ininya seperti ini ya, kaleng biasa. Kita lihat di dalam kita dapat apa. Ini ya, pertama kita dapat bungkusan baut ya, ini untuk pasang motherboard biasanya di sini di dalam. Terus ini kabel I/O nya ya, input output. Ini untuk USB, ini untuk audio. Terus ini untuk switch yang front panel ya. Ada power, ada reset, terus LED juga, hard disk, lampu untuk hard disk, LED untuk lampu dan lain-lain. Nah, ini kabel SATA, ternyata ini untuk RGB ya, RGB yang tadi. Jadi kalau mau berwarna atau menyala ini harus dicolok ke power supply ya. Nah, ini untuk kipasnya mungkin ya, tadi yang dibilang 12 mili atau 120 mili, 12 cm ya. Ini untuk kedudukan motherboardnya. Terus di sini di bagian, nah ini ya, kalau di sini ada tulisan SSD dan HDD ya. Jadi untuk menyimpan SSD atau HDD ini di bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini. Oke. Selanjutnya kelemahan yang lainnya ini selain tadi ringan, bahannya juga tipis gitu ya. Terus ya kabelnya juga terbatas. Ya ini yang lainnya adalah kalau kita pasang PGA yang gede ini tidak masuk ya. Nih, gimana caranya ya? Katanya klaimnya bisa sampai 27 nih. Bisa masuk PGA yang 27 cm. Ini 27 cm ini nyatanya tidak masuk. Tuh ya. Berarti PGA-nya harus kecil seperti ini nih, baru bisa masuk ya. PGA biasa lah gitu ya, atau yang kurang dari 27 cm. Nah, kelemahan yang lainnya adalah kalau di motherboard tipe yang baru, ini ada USB 3 ya, sini. Nah, kelemahan si casing ini, itu tidak ada kabel ini ya, kabel biru biasanya warnanya, ini masuk ke sini, terus keluar di bagian atas gitu ya. Ini tidak ada nih, yang casing ini. Kelemahannya. Jadi, ini nampaknya dengan casing ini, si USB 3 ini tidak akan termanfaatkan ya, sayang banget ya. Ini emang kecewa juga nih, sempat karena mungkin lihat di e-commerce kayak nampak bagus, tapi pas dilihat langsung kondisinya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Terus Emang sempat rekomendasikan juga ke subscriber Emang, ternyata ya kondisinya seperti ini gitu ya. Kirain cukup gede lah gitu casingnya dan harganya murah, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi ini kalau motherboard yang sekarang ini USB 3-nya tidak akan terpakai gitu ya. Itu mungkin. Jadi kesimpulannya kalau menurut Mang, kalau ada budget lebih mending ngambil kalau untuk tadi ya keperluan misalkan PGA-nya yang gede seperti ini gitu ya. PGA sekarang kan gede ya, apalagi RTX yang 4090 itu sampai 35 cm katanya. Baiknya memang ngambil casing yang gede ya, jangan yang ini lah. Kalau ini mah untuk ya mungkin internet gitu ya, tempat warnet dan lain-lain mungkin, tapi warnet sekarang bagus-bagus. Rekomendasinya jadi untuk lab-lab biasa lah, untuk cuma ngetik aja, tidak perlu grafik yang gede dan bagus gitu. Terus untuk tipe motherboard yang dulu ya, yang belum ada USB 3 baru bisa memakai ini gitu ya.
Karena tadi kondisinya ya, jadi USB 3 yang ada di motherboard tidak dapat dioptimalkan atau dipakai dengan casing ini, gitu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.